feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. You've got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Ayat 4. Yang kami hormati Sesepuh Cibogo Bapak dan Ramil Fajar, yang terhormat Bapak Lurah Dangder, Babinsa, Babinsa Kudmas, serta yang kami hormati Bapak UPT Pertanian, kemudian Ibu PPL dan Ibu Kasubag yang punya hajat dalam kesempatan ini. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersilaturahim. Adapun mungkin yang akan kami sampaikan secara prolog saja berkaitan tentang Talaga Sunda itu sendiri. Untuk lebih luas dan lebih panjang lebarnya tentang apa itu Kampung Sapapait dan Manis, mungkin dari Ibu Kasubag ya, karena kami juga belum tahu persis seperti apa konsepnya. Cuma dalam kesempatan ini saya paling menyampaikan tentang profil aja sifatnya itu ya, tentang Talaga Sunda. Talaga Sunda ini sebenarnya nama sebelum itu digulirkan yaitu Situ Beko. Ya, Situ Beko. Kenapa dinamakan Situ Beko? Karena mungkin dulu pada saat penggalian pasir ada satu unit beko yang tertimbun. Biasa karena di Indonesia, di dunia Indonesia Raya ya Bu, karena ada kejadian itu ya udah akhirnya dikenalnya dengan situ itu. Kemudian bapak kita Lurah oleh nama Situ Beko itu kurang begitu komersil. Beliau dengan berbagai pertimbangan dan berbagai pemikiran yang dia usulkan, digantilah nama Situ Beko itu dengan Talaga Sunda. Itu atas inspirasi dan saran dari beliau. Maka kami di sini mengaplikasikannya dan kami mencoba untuk mendesain, karena lihat potensinya, kami lihat bisa dikembangkan dengan bagus. Kami desain, kami bersihkan, dulunya seperti hutan gini, jadi seperti lahan yang tidak terawat. Kami membentuk kelompok tani. Sebenarnya kelompok tani itu sudah ada semenjak lama, karena tidak berjalan, kami perkuat lagi semasa kepengurusan dari RW di sini. Kami bentuk kembali, kami kukuhkan kembali dengan SK dan legalitas formal yang tidak kami bentuk. Kemudian kami menghadap ke, karena yang punya lahan di sini sebagiannya adalah dari Baliku, kami menghadap ke sana. Kami sampaikan konsep kami seperti ini. Alhamdulillah pihak Baliku pun menyambut. Untuk tahap awal mereka memberikan lahan dengan istilahnya optimalisasi fungsi lahan. Jadi kita hanya sekedar menggunakan untuk jangka waktu yang memang tidak tertulis dan tidak dijelaskan. Mungkin selama, karena memang lahan ini sudah terpakai oleh karena bukan pada area lahan aktif.
Kemudian kami berusaha untuk bekerja karena konsep kami adalah terpadu, yaitu untuk pertanian, perikanan, dan kehutanan juga karena arealnya dekat hutan gitu. Kami mencoba mencari bapak angkat, alhamdulillah turut membina di kelompok kami dari dinas pertanian, juga bagaimana mensupport support dari dinas peternakan dan perikanan, bahkan juga dari DKUPP. Nah sebenarnya Kampung KB ini nggak belakangan Bu, itu malah dari awal Kampung KB ini sejak saya sebelum jadi RT pun Kampung KB di sini sudah terbentuk gitu. Karena memang pada waktu itu nggak berjalan kami jalankan. Jadi bukan dari belakang sebenarnya untuk Kampung KB di sini itu. Nah kemudian konsep Talaga Sunda itu sendiri kami rencanakan wisata edukasi dan agrowisata. Jadi setidaknya pengunjung, harapan kami yang hadir ke sini nanti ada nilai edukasi yang kita sampaikan ke mereka. Nah dalam hal ini mungkin diantaranya adalah kita padukan program dari CPN nanti kita akan mengolah di situ, meminimalisir residunya. Sampah yang tidak terpakai kita minimalisir, kita buang ke TPS, tempat pembuangan akhirnya itu sudah dalam bentuk yang betul-betul tidak terpakai. Jadi diantaranya nanti kami budidaya maggot. Maggot itu salah satu pakan yang ternak, baik ikan, ayam, jenis-jenis unggas yang lainnya. Kemudian sebagiannya kami pakai juga untuk kompos. Nah kompos ini kami pakai untuk konsumsi sendiri, begitu pula dengan maggot. Ini nanti kami konsumsi sendiri karena kelompok tani kami alhamdulillah juga aktif, guyup gitu, dan produktif juga, menghasilkan, bahkan sudah menjual Pak Ibu, sudah menjual ke pedagang-pedagang untuk bibit-bibit tanaman ini. Jadi setidaknya sudah ada perputaran di situ dan